Kalau inti ajaran Kristen Protestan itu apa sih? Nah, inti ajaran kekristenan menurut saya adalah kabar baik. Kabar baik. Kabar baik itu yang kita terjemahkan sebagai Injil. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baiknya apa? Kabar baiknya adalah kita ini semua adalah manusia berdosa. Dan di tengah keberdosaan kita tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Kebaikan sedikit gak akan bisa menutupi seluruh kesalahan kita. Contoh lah ya, misalnya saya nanti dari sini mau ke gereja tempat saya melayani, ada 10 lampu merah yang harus saya lewati. 9 lampu merah saya taati. 1 lampu merah saya langgar. Kalau polisi tilang saya, apakah saya bisa bilang, Bapak masa nggak perhitungkan, saya udah 9 kali bener loh. Gitu. Tetap ditilang. Gitu. Walaupun 1. Jadi kita menyadari bahwa manusia nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dan karena dosa kita, sekecil apapun harus dihukum. Nah karena itu kita butuh pertolongan. Kabar baiknya adalah Allah mengasihi kita, sehingga dia datang ke dunia. So Tuhan datang dalam wujud manusia. Jadi Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, bukan manusia yang dipertuhankan ya. Jadi kita sama-sama percaya bahwa tidak ada manusia yang dipertuhankan, tapi Tuhan yang menjadi manusia menanggung hukuman kita sehingga kita bisa diterima, diperdamaikan dengan Allah gitu ya. Nah, jadi inilah kabar baik itu, yang bahwa ada yang menyelamatkan kita. Nah, orang yang menerima kabar baik ini otomatis akan berbuat baik. Contoh kalau saya sudah diampuni, dilunasi utangnya 5 miliar. Masa ada orang yang ngutang 500.000 aja saya nggak ampuni? Demikianlah. Jadi perbuatan baik orang Kristen bukan untuk mendapatkan sorga atau keselamatan, tetapi sebagai ungkapan syukur bahwa kita telah diselamatkan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerah perlindungan dan kasih Tuhan pada kita semua. Dan puji nama Tuhan, tadi sudah disampaikan cara memberitakan Injil yang singkat, yang jelas ya saudara. Dan kita tahu bahwa hanya melalui Yesus ada satu keselamatan ya saudara. Waktu saya mendengar TikTok ini sungguh sangat menyentuh hati saya, dan saya tayangkan di dalam YouTube saya ini. Dan saya diingatkan Tuhan di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ya, jadi tidak ada nama lain di kolong langit ini selain nama Tuhan Yesus Kristus yang atasnya kita diselamatkan, karena dia sudah mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Jadi yang percaya boleh selamat, kalau yang tidak percaya tetap di bawah hukuman kekal. Jadi saudara, tugas kita semua di akhir zaman ini untuk menutup zaman ini, yaitu dengan penginjilan besar-besaran. Karena Tuhan katakan, maka tibalah kesudahannya kalau Injil sudah diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Seringkali kita takut, seringkali kita tidak berani, tapi biarlah roh yang ada di dalam kita diberikan kepada kita, untuk diberikan roh keberanian untuk memberitakan kabar baik saudara. Bahkan untuk orang-orang yang terdekat di dalam keluarga kita pun kadang kita terlupakan ya, karena kita egois, sibuk, atau masa bodoh. Tetapi Tuhan memberi hati kepada saudara dan saya untuk menceritakan tentang jalan keselamatan hanya ada melalui Tuhan Yesus. Ya, beberapa waktu yang lalu saya ada satu kesaksian yang dimana anak saya baru melahirkan, mungkin 3 bulan lalu ya, mencari pembantu ya saudara. Dan setelah dapat pembantu atau PRT, nah kemudian saya mengurapi tempatnya ya. Tuhan, biarlah tempat ini kau kuduskan, kau sucikan. Tidak ada kuasa-kuasa kegelapan atau spirit-spirit apapun yang dibawa oleh pembantu atau PRT ya. Saudara bisa doakan di rumah masing-masing jika saudara punya pembantu, supir, apapun yang tinggal bersama saudara. Karena kita tidak tahu dia datang dari kampungnya itu
membawa jimat atau pengasihan atau apapun juga kita nggak tahu, karena orang-orang seperti itu biasa mereka sudah terbiasa ya kalau di desa itu ke dukun-dukun, ke orang-orang pintar ya saudara. Jadi saya pun nggak mau kalau rumah kita ini dikotori ya saudara. Jadi pas hari dia datang, hari kedua saya urapi tempatnya. Tuhan, biarlah hanya Engkau yang hadir ya. Kita mintakan hanya kuasa Tuhan ya, urapan Tuhan mengalir, kita urapi tempatnya. Apa yang dia bawa kita urapi, kita doakan ya saudara. Dan anehnya pada waktu dia beberapa hari kemudian saudara, dia cerita pembantu ini kepada saya, Ama, aku dikasih mimpi, aku didatangin sama nenek-nenek, serem banget katanya. Dia bilang ikut aku. Lah terus kamu jawabnya gimana? Aku nggak mau katanya gitu. Mbak, aku tuh ngomong gitu saudara. Nah kemudian beberapa hari lagi didatangin lagi saudara, sampai 2 kali didatangin, suruh ikut dia saudara, ikut aku. Nah kita tahu itu adalah setan ya, kuasa kegelapan, roh jahat ya, untuk mengajak pembantu saya ini untuk ikut dia. Tapi untungnya pembantu saya ini dalam mimpi penglihatannya dia menolak saudara. Jadi saudara jangan salah ya, bukan hanya orang Kristen aja yang dapat mimpi penglihatan, tetapi agama-agama lain pun mempunyai alam rohnya ya saudara. Jadi seringkali kita juga sebagai anak Tuhan harus menguji apakah ini penglihatan dari Tuhan atau bukan, karena dunia roh itu luas ya, maksudnya alam roh itu luas ya, ada yang dari kuasa kegelapan, ada yang murni dari Tuhan. Nah kemudian setelah itu saudara, saya juga seringkali kasih tahu, memberitakan kabar baik bahwa Tuhannya orang Kristen tuh bukan manusia mau dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia karena kasihnya, karena anugerahnya untuk menyelamatkan ya. Jadi barang siapa percaya, menerima, bertobat, yang minta ampun atas dosa kesalahan, maka akan diampuni dan undang masuk dalam hati. Nah saudara, disitulah kita boleh kalau kita dengan pembantu PRT di rumah itu kita bukan jadikan hanya sebagai pekerja keras atau budak yang hanya perintah-perintah, bukan ya. Kita tetap mengasihi dia sebagai satu jiwa, kita bisa berkomunikasi yang baik ya, segala kebutuhan dia pun bisa tercukupi lah ya. Misalkan kita ke restoran atau makan atau apapun kita kasih saudara, enggak dibedakan ya saudara. Jadi kita bukannya memperkerjakan orang tuh seperti orang lain ya, seperti ada keluarga baru yang datang ke keluarga kita ya saudara ya. Yang penting masih tetap hormat ya, ada rasa hormat antara majikan dan pekerja ya saudara. Jadi ada tahu diri lah saudara ya. Nah kemudian beberapa bulan setelah dia bekerja saudara, dia dikasih mimpi penglihatan ini. Nanti setelah akhir video ini saya tayangkan ya, dimana dia didatengin sama Tuhan Yesus kira-kira jam 3. Saya juga gak tahu ya, dia bisa cerita kayak bergembira gitu ya. Ama aku dikasih mimpi didatengin cowok ganteng katanya. Antara tidur, antara sadar nggak sadar, kok ada cowok masuk ke kamar dia. Terus dia lihat wajahnya ya, terus dia lihat rambutnya bergelombang ya Tuhan. Memang kalau zaman dulu Israel itu rambutnya memang begitu ya, panjang bergelombang. Dan kemudian dia pakai jubah putih ya saudara, dan pakai tongkat. Wah, saya bilang itu kamu didatengin Tuhan Yesus itu. Aduh, dia senang sekali, saya juga ikut senang ya. Aduh, kamu aja udah diliatin Tuhan, saya aja belum pernah lihat wajah Tuhan, saya bilang gitu ya saudara. Jadi ada sukacita tersendiri ya saudara, dia bisa mengalami. Saya percaya suatu hari dia mau bertobat, terima keselamatan, terima Tuhan Yesus, sehingga hatinya, rohnya, jiwanya tidak kosong saudara. Pada saat setiap manusia bertemu dengan Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar, maka hatinya akan dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Tidak ada rasa kosong, tidak ada rasa hampa ya, tidak ada rasa mau kemana setelah kematian saudara.
Jadi kita sebagai majikan dengan pembantu itu harus beritakan kabar baik, beritakan Injil. Mungkin dengan YouTube ini bisa menjadi satu contoh bagi ribuan orang yang akan mendengar YouTube ini, bahwa kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, mungkin yang terlupakan ya, yang terlupakan mungkin seperti pembantu, supir, pegawai, apapun, ayo kita beritakan ya, tuntun mereka untuk menemukan jalan keselamatan, dan kita boleh menjadi terang, menjadi garam di tengah dunia ini. Ya, puji nama Tuhan, saya percaya akan ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan dari rumah-rumah kita, karena dia bilang dari kecil pun dia suka diajak oleh majikan yang lama tuh ke sekolah minggu ya, ke gereja. Jadi dia udah pernah masuk gereja, pernah mendengar ya, bahkan pernah menonton Passion of Christ ya. Dia juga menangis, saudara ya, ceritanya. Jadi setidaknya ada yang meresap di hatinya bahwa Tuhan itu sedemikian rupa menderita di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa semua umat manusia. Jadi saudara, kita doakan semua apa yang orang-orang terdekat kita supaya mereka bertobat. Puji nama Tuhan, kiranya YouTube Pas Agape ini boleh menjadi ladang-ladang sudah menguning siap dituai, menjadi satu penginjilan. Saya percaya YouTube ini Tuhan pakai, nanti akan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, khususnya para PRT, para pembantu rumah tangga, supir, pekerja atau pegawai-pegawai kita. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Gimana kamu ceritanya yang didatangin itu waktu 2 hari lalu? Kamu tidur? Iya. Nah, terus? Lagi tidur. Terusan ya biasanya kan tidur sendiri, terus pas nggak bangun sih, maksudnya masih tidur tuh ada orang tiba-tiba di depan Asi, terus kan Asi kan tidur sendirian. Iya. Kenapa kok ada cowok di kamar Asi? Tapi dalam tidur Asi tuh Asi tadinya lagi tidur sendirian, kenapa tiba-tiba ada orang? Pas Asi kebangun tuh Asi kaget. Terusan lihat orangnya. Dia cuma mandeng Asi doang, nggak ngomong apa-apa. Tapi orangnya ganteng sih, menurut Asi ganteng. Terus pas Asi bangun 2:30 itu Asi kaget, tiba-tiba ada orang. Rambutnya gimana sih? Rambutnya panjang, agak pirang-pirang semua kuning-kuning gitu. Terus dia pakai kayak sorban, disambilin ke sini. Dia pegang ini tongkat. Iya, kayak jubah putih ya. Jubah putih itu. Ya Asi kaget dong, orang Asi lagi tidur, kenapa tiba-tiba ada cowok masuk kamar Asi. Gitu. Berarti kamu dikasih mimpi penglihatan ya. Didatangin Tuhan Yesus tuh kalau bawa tongkat mah, tongkat gembala gitu, tongkat yang ngelengkung. Iya, ngelengkung itu tongkatnya. Tapi dia diam senyum-senyum apa gimana sih? Dia senyum, terus dia mandengin Asi. Terus Asi agak kayak ketakutannya tuh kenapa dia bisa masuk kamar Asi. Padahal kan Asi tidur sendirian. Gitu. Berarti jam berapa tuh sih waktu tuh? Ya pokoknya tengah malam. Asi bangun 2:30 pagi. Mimpi bangun. Antara tidur apa memang mimpi? Ya, antara mimpi sama, tapi dibilang tidur, tapi dalam tidurnya tuh Asi tuh tadi tidur sendirian, gak ada orang. Kenapa tiba-tiba ada orang? Dalam pikiran aku tuh seperti itu. Aku tadinya tidur tuh sendirian, gak ada orang. Ya luar biasa lah. Ada orang. Kamu didatangin Tuhan loh ya, biar kamu nanti selamat ya. Ketemu juru selamat, Asi sekeluarga ya. Amin, puji Tuhan, haleluya.